Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Lord, I will worship you. 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 Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Lord, you're the reason that I live, the reason that I sing. Lord, I Haleluya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Puji Tuhan kita bisa diberi kesempatan untuk berjumpa lagi pada sore hari ini. Dan saya akan melanjutkan atau menyelesaikan topik yang sudah saya mulai dalam 2 kali pertemuan yang lalu, yaitu tentang train your mind, atau prinsip-prinsip, poin-poin yang dapat kita lakukan untuk melatih pikiran kita. Karena seperti yang sudah saya katakan, bahwa ternyata pikiran kita ini tidak auto firman, tidak auto positif. Jadi dia perlu dilatih. Bahkan pikiran-pikiran kita ini terbentuk dari masa lalu kita, yaitu masa kecil, masa remaja, dan juga kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah yang terjadi dalam kehidupan kita itu membentuk alur pikiran kita, sehingga tanpa kita sadari pikiran kita itu seperti sungai yang sudah ada alurnya. Jadi berapapun jumlah air yang datang, dia akan tetap mengikuti alur sungai itu, kecuali ada sesuatu yang peristiwa khusus seperti banjir, baru bisa menerobos batas-batas dari sungai itu. Tetapi dalam kondisi normal, air dalam sungai itu tetap akan mengikuti
alur-alur yang sudah ada sebelumnya, yang sudah terbentuk. Begitulah dengan pikiran manusia. Dia mengikuti alur yang telah dibentuk atau ditanamkan dari peristiwa-peristiwa negatif, traumatis yang dialami pada waktu masa kecil. Itu poin pertama yang saya sudah bagikan. Kemudian juga dari apa yang kita warisi dari pola asuh keluarga atau nenek moyang kita, itu juga membentuk alur tersendiri di dalam pikiran kita, sehingga kita berpikir sesuai dengan alur itu, sehingga tidak auto positif, tidak otomatis positif, ataupun tidak otomatis firman Tuhan. Jadi dia butuh treatment atau training atau latihan tertentu supaya pikiran kita ini bisa mengalami pembaharuan senantiasa. Nah, dalam pertemuan yang lalu saya sudah bagikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, topik yang kedua yaitu tentang pola asuh, ya. Dan di akhir dari poin yang saya bagikan minggu atau beberapa hari lalu, di situ saya katakan bahwa kita harus menyadari kewargaan kita. Sejak kita percaya kepada Yesus, kewargaan kita itu sudah berganti. Kita ini warga kerajaan Allah. Jadi kita harus memasuki warga kerajaan Allah itu dan belajar beradaptasi dengan prinsip-prinsip, nilai-nilai, ya, atau hukum-hukum yang berlaku dalam kerajaan Allah. Kita tidak bisa membawa semua, ya, hukum-hukum, nilai-nilai yang kita warisi dari nenek moyang kita lalu masuk bulat-bulat ke dalam kerajaan Allah. Ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Sama kayak kita kalau naik pesawat, sekalipun kita sudah punya tiketnya dan sudah tertera nama kita, kita punya hak untuk naik pesawat itu, kita juga sudah membayar. Namun begitu sampai di bandara, kita semua di-scan, ya. Di-scan dari atas sampai bawah, karena ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dibawa. Walaupun kita sudah bayar dan sudah punya tiket dan berhak untuk naik pesawat, tetap ada hukum yang berlaku, ada hal-hal yang tidak bisa dibawa, ya. Misalnya cairan atau makanan yang aromanya terlalu tajam, ya, atau benda tajam dan semacam itu tidak bisa dibawa. Narkoba dan sejenisnya tidak bisa dibawa. Walaupun kita sudah punya tiket, walaupun kita sudah membayar, walaupun kita punya hak untuk naik pesawat itu. Sama, ya, kita sudah terima Yesus waktu lahir baru, kita punya hak masuk surga karena diberi garansi oleh Tuhan Yesus. Tetapi ada hal-hal dalam hidup kita ini yang harus dilepaskan. Ya, menjadi Kristen itu relatif mudah, tetapi menjadi murid Kristus itu harus ada yang dilepaskan, harus ada yang ditinggalkan. Ya, makanya firman Tuhan katakan, atau Yesus katakan kepada murid-muridnya, siapa mau mengikut aku, siapa mau menjadi murid aku, dia harus menyangkal diri. Ya, menyangkal diri itu artinya berani berkata tidak kepada kedagingan, hawa nafsu, keduniawian, dan belajar selalu berkata ya kepada kehendak Allah. Jadi harus menyangkal diri, ya, memikul salibnya setiap hari, baru bisa mengikuti Yesus, baru pantas dan layak untuk menjadi murid Yesus. Jadi harus ada yang kita lepaskan, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, poin yang ketiga yang saya ingin bagikan kepada kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, ya, yaitu tentang hal yang membentuk pikiran kita. Poin ketiga itu adalah kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami dalam perjalanan hidup kita, ya. Gagal dalam usaha, gagal dalam bisnis, gagal dalam membangun rumah tangga, gagal dalam membangun hubungan percintaan, ya, dan apapun jenis kegagalan yang pernah kita alami dalam hidup kita, itu turut membentuk mindset kita atau cara berpikir kita seperti sungai tadi. Ya, nah saya kasih ilustrasi, ya. Suatu hari ada seseorang punya akuarium, ya. Nah, kemudian di dalam akuarium itu ada beberapa ekor ikan, katakanlah ada 10 ikan, ya. Lalu suatu hari si pemilik akuarium ini tiba-tiba memberi batas kaca di tengah akuarium itu, membagi akuarium itu menjadi 2 bagian, ya. Dan 5 ekor di sebelahnya, 5 ekor yang lain di sebelahnya lagi, ya. Jadi 10 ekor ikan dibatasi oleh satu kaca pemisah di tengah, 5 di sebelah dan 5 di sebelah, ya. Nah, waktu sebelum kaca itu dipasang, maka mereka bebas berenang ke kiri, ke kanan, kemana saja mereka bebas.
Tetapi begitu kaca itu dipasang, ya, mereka belum sadar pada awalnya, mereka menabrak kaca itu, ya. Ya, kemudian mereka mulai merasa sakit. Dicoba lagi, loh, kok ada halangan. Dicoba lagi, kok ada rasa sakit. Dicoba lagi, kok ada halangan, ya. Akhirnya, ya, mereka mulai tahu bahwa di situ ada pembatas, sehingga mereka menghindari untuk menyentuh kaca itu atau berenang di area yang ada kaca itu. Sampai kaca itu diangkat, ikan itu tidak pernah melewati batas itu. Karena sudah tertanam di dalam pikiran mereka bahwa ada pembatas di situ, saya tidak bisa melampauinya. Nah, saudaraku, seperti itulah peristiwa pahit, peristiwa negatif, ya, kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami dalam hidup kita, ya, akhirnya membuat kita berpikir atau tertanam dalam mindset kita bahwa kita tidak mungkin, kita tidak bisa. Akhirnya kita cenderung menjudge diri sendiri, underestimate diri sendiri, bahwa kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, yang lebih besar lagi di masa depan, karena kita pernah mencoba dan kita gagal. Nah, ini Bapak sekalian, ya. Jadi sangat penting untuk mengetahui apa saja yang telah membentuk mindset pola pikir kita. Apa saja yang telah tertanam dalam pikiran kita yang menghalangi iman kita atau yang menghalangi Allah bekerja di dalam kehidupan kita, Bapak sekalian. Nah, firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 2, di situ dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ya, jadi untuk mengenal kehendak Allah itu tidak otomatis bisa, ya, melainkan harus dimulai dengan metanoia, ya, perubahan budi, perubahan akal, perubahan mindset. Itu artinya metanoia, bahasa Yunaninya. Jadi untuk mengenal Allah itu ada mindset yang harus diterobos, ada pola pikir yang harus diterjang, ada pikiran-pikiran yang tertanam dalam hidup kita yang harus diruntuhkan. Baru kita bisa mengenal kehendak Allah. Karena kehendak Allah itu bukan sekedar apa yang baik, tetapi yang benar. Yang baik belum tentu benar. Ya, Tuhan, kehendak Allah itu adalah melakukan yang benar dan yang sempurna. Bapak sekalian. Nah, jadi sangat penting untuk mengubah mindset, untuk mengalami metanoia, ya, membaharui mindset kita, ya. Itulah jalan untuk menuju pertumbuhan iman dan kemaksimalan di dalam kehidupan kita, karena pikiran kita ini adalah medan peperangan. Kalau kita bisa memenangkan peperangan di pikiran kita, kita akan melaju naik level dan, ya, dibawa naik kelas oleh Tuhan dan mengalami pekerjaan-pekerjaan Allah, ya, menjadi pribadi-pribadi yang maksimal di dalam Tuhan, ya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apapun kegagalan yang pernah kita alami, katakanlah kegagalan dalam usaha, pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan kita juga bisa gagal, ya, dalam berumah tangga, dalam studi, ya, dalam membangun hubungan percintaan, kita bisa gagal. Tetapi jangan biarkan kegagalan itu, ya, membunuh iman kita atau mencuri masa depan kita. Firman Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat 13b dan 14, di situ Rasul Paulus katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kegagalan yang pernah kita alami dalam hidup kita, ya, Tuhan izinkan atau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam peristiwa itu. Dia ada di situ dan Dia ingin kita belajar satu hal atau beberapa hal dari kegagalan itu. Ya, kita bisa belajar apa dari kegagalan? Yaitu belajar sesuatu untuk lebih baik di masa depan, memperbaiki kesalahan di depan. Ya, kita juga bisa belajar dari kegagalan orang lain. Ya, kita bisa belajar untuk lebih dewasa ketika kita mengalami kegagalan. Ya, kegagalan juga bisa membuat kita lebih bersandar kepada Allah dan mengandalkan kasih karunia. Kegagalan juga membuat seseorang itu lebih humble atau lebih rendah hati. Jadi jangan trauma dengan kegagalan, jangan langsung menanamkan dalam pikiran bahwa kegagalan ini adalah akhir segala-galanya.
aku tidak bisa mencoba lagi di masa depan, aku tidak mungkin melakukan apapun di masa depan. Itu yang harus diruntuhkan di dalam pikiran kita, di dalam kehidupan kita. Nah, saya punya 2 tips ya untuk saya bagikan kepada kita bagaimana cara membangun mindset atau cara pikir yang baru ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang pertama ya, itu adalah seperti firman yang tadi sudah kita baca, untuk bisa belajar menata pikiran kita supaya respon kita ke depannya itu auto firman atau langsung bisa rohani walaupun itu butuh waktu dan proses. Ya, maka yang harus kita lakukan adalah mengubah mindset kita, mengubah fokus kita ya. Ya, pasti Bapak Ibu pernah mendengar atau membaca kisah 12 pengintai yang dikirim oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan ya. 12 pengintai. Ya, mereka pergi kemudian mereka mengamati tanah Kanaan dan ternyata tanah itu memang benar-benar subur, anggurnya luar biasa ya. Hasilnya luar biasa, hasil buminya juga luar biasa. Dan Musa berpesan, bawalah beberapa untuk saya lihat, saya cicipi, ya saudaraku. Ya, namun di sana juga ada penduduk asli Kanaan yang ternyata tinggi-tinggi besar. Ada orang-orang suku Enak di sana yang tinggi besar seperti ya raksasa ya. Jadi 12 orang melihat kondisi yang sama, tempat yang sama, situasi yang sama, tapi mereka pulang dengan laporan yang berbeda-beda ya. 10 di antara 12 pengintai itu melaporkan hal yang negatif. Mereka fokusnya bukan kepada hasil bumi yang baik. Mereka fokusnya kepada suku asli yang menakutkan, yang tinggi besar. Dan mereka merasa bahwa mereka itu seperti belalang. Sedangkan orang Enak itu seperti raksasa yang akan menerkam mereka dengan begitu gampang ya. Dan ternyata 10 ya orang yang melaporkan dari sisi negatif itu yang membuat orang Israel panik ya, takut ya, mereka mulai memberontak ya, dan mau melempari Musa dan memberontak kepada Musa karena mereka menganggap Musa membawa mereka hanya untuk menyesatkan atau merusak hidup mereka, padahal baru dengar kabar saudaraku, karena mereka fokus kepada yang menakutkan. Hanya 2 orang di antara 12 pengintai itu yang melaporkan sesuatu yang positif karena cara pandang mereka berbeda, yaitu Yosua dan Kaleb. Ya, apa mereka katakan? Memang orang Enak itu tinggi besar, tapi karena Tuhan ada di pihak kita, karena Tuhan menyertai kita, kita akan mengalahkan mereka. Jadi apa yang salah di sini? 12 orang ke tempat yang sama, lokasi yang sama, melihat situasi yang sama, tapi bisa pulang dengan laporan yang berbeda, dengan dampak dan efek yang berbeda. Karena ada 10 yang berfokus kepada yang negatif, hanya ada 2 yang berfokus kepada yang positif. Jadi, ya, poin pertama untuk melatih cara berpikir yang baru itu adalah ubah mindset kita. Berfokuslah kepada hal yang positif, kepada kehendak Allah dan rencana Allah ya. Orang yang negatif selalu melihat hal-hal yang negatif dari segala hal. Ya, orang yang negatif juga selalu melihat pada kelemahan dan keterbatasannya. Ya, orang yang negatif juga selalu melihat pada hambatan, tantangan dan halangan. Fokusnya itu beda kepada kelemahan, keterbatasan, tantangan dan bahaya atau hal yang negatif. Sedangkan orang yang positif, yang sudah berhasil menanggulangi mindsetnya, selalu melihat yang positif dari segala sesuatu. Ya, orang yang positif selalu melihat dan berfokus kepada kelebihan ya atau kekuatan yang dimiliki ya. Dan orang yang positif selalu melihat peluang di balik tantangan, peluang di balik problem, kesulitan dan masalah ya. Kemudian orang yang positif juga mengukur dirinya bukan berdasarkan dirinya saja, tetapi berdasarkan rencana Allah dalam hidupnya dan berdasarkan pribadi Allah yang besar yang ada di dalam dirinya. Ya, jadi orang yang positif itu berfokus kepada potensi yang dia miliki dan Allah yang dimiliki. Orang yang negatif berfokus kepada tantangan, masalah, dan kesulitan-kesulitan yang ada di depan matanya. Nah, jadi untuk mengadakan terobosan di dalam mindset kita, maka yang perlu dilakukan adalah seperti Roma 12 ayat 2, berubahlah
oleh cara pandangmu, ya, pembaharuan budimu. Alamilah metanoia, perubahan mindset, ubah fokusmu hanya kepada Allah, kedahsyatan dan kebesarannya dalam kita. Fokuslah kepada kelebihan, ya, dan potensi yang kita miliki, dan bukan kepada hal-hal yang negatif, ya Bapak sekalian. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 8, di situ dikatakan apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, think about it all. Pikirkanlah semuanya itu, yang positif, ya, yang manis, yang mulia, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi mengalami terobosan dalam hidup rohani kita, ya, mulai dengan mengalami perubahan mindset, mengubah fokus kita kepada Allah dan kebesarannya, kepada hal-hal yang positif, kepada potensi dan kelebihan yang kita miliki, bukan kepada hal-hal yang negatif. Haleluya. Dan saya berdoa supaya, ya, setelah menonton 3 topik ini, ya, ada peningkatan, ada perubahan, ada terobosan yang terjadi di dalam pikiran, ya, mindset Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada kelepasan yang terjadi atas alur-alur yang telah membentuk pikiran kita. Ada suatu breakthrough, terobosan yang terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ya. Poin yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, poin yang kedua adalah milikilah disiplin rohani untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan menyembah Tuhan. Mungkin ini hal-hal yang klasik, tetapi ini basic, ya. Kita tidak bisa pergi kepada hal yang lain sebelum kita disiplin melakukan 3 hal ini, yaitu membangun kebiasaan berdoa, membaca firman Tuhan, dan juga menyembah Tuhan, ya. Saya akan kutip beberapa ayat dan juga beberapa cara praktis merenungkan firman Tuhan, khususnya bagi para pemula yang baru mulai tergerak mau mencoba mempraktekkan. Saya akan bagikan cara praktisnya. Nah, sebelumnya ayat di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, di situ dikatakan, ya, renungkanlah firman Tuhan, perkatakanlah firman Tuhan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman itu, maka Tuhan akan membuat perjalananmu berhasil dan beruntung. Jadi ada janji keberhasilan dan keberuntungan, tetapi apa yang harus dilakukan itu adalah renungkan firman Tuhan, perkatakan atau deklarasikan, kemudian hidupi. Perkatakanlah, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman itu. Ya, jadi sangat penting untuk punya kebiasaan yang baru, disiplin yang baru, berdoa dan baca firman Tuhan. Kemudian yang kedua, di dalam Mazmur pasal 1 juga, di situ dikatakan bahwa renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka hidupmu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu segar daunnya, menghasilkan buahnya pada musimnya, apa saja yang diperbuat pasti berhasil. Jadi ada janji bahwa apa saja yang dibuat bisa berhasil kalau kita punya kebiasaan yang baru, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Matius 4. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, Bapak Ibu sekalian, oleh iblis, Yesus tidak membawa senjata apapun, ya, tetapi Yesus mengalahkan iblis dengan firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Yesus mengutip ayat. Berarti Yesus baca firman, ya, merenungkannya. Waktu cobaan datang, dia ucapkan firman, dan dia mengalahkan iblis karena ucapan firman yang dia perkatakan. Ya, jadi kalau Yesus yang kita sembah saja memberi contoh seperti itu, terlebih lagi kita orang Kristen yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Roh memang penurut, daging lemah. Jadi harus dilatih, didisiplin, Bapak sekalian. Nah, saya punya beberapa cara praktis bagi pemula. Ya, mungkin bingung bagaimana cara membaca firman Tuhan dan merenungkan yang efektif. Saya kasih ada 3 cara praktis, yaitu praktis yang pertama adalah bacalah satu judul firman Tuhan, boleh berurutan dari perjanjian baru, ya, satu judul setiap hari atau satu pasal setiap hari. Ya, setelah baca ngapain? Ya, mungkin itu pertanyaannya, ya.
Kalau nggak direnungkan, nggak dapat apa-apa ya. Jadi harus direnungkan. Caranya adalah gunakan 5 pertanyaan untuk merenungkan firman yang dibaca itu. Ya, pertanyaan pertama itu adalah setelah dibaca, apa inti kebenaran dari firman Tuhan itu? Ya, jadi sudah dibaca, tanyakan apa inti dari firman ini, temukan intinya apa. Kemudian yang kedua, apa dosa yang ditegur dari dalam hidupku dari firman Tuhan itu? Dosa apa yang ditegur dalam hidupku oleh ayat-ayat itu? Yang ketiga, apa perintah atau teladan yang dapat saya ambil dari ayat-ayat itu? Ya, saya ulangi ya. Jadi, apa inti kebenaran? Apa dosa yang ditegur? Yang ketiga, apa perintah Tuhan dari ayat yang saya baca itu? Yang keempat, apa janji Tuhan bagi saya dari ayat-ayat itu? Yang kelima, apa ayat yang rema, yang menyentuh hati saya, seolah-olah Tuhan lagi bicara sama saya, temukan dan hafalkanlah. Nah, ya, jadi ini cara praktis merenungkan firman Tuhan. Mungkin selama ini kita baca lewat begitu saja, sehingga waktu ditanya tadi baca apa lupa, dapat apa nggak tahu ya. Gunakan 5 pertanyaan ini ya. Apa inti kebenarannya? Apa dosa yang ditegur dari saya? Apa perintah atau teladan yang dapat saya ambil? Ya, apa janji Tuhan bagi saya? Apa ayat yang rema? Lalu hafalkanlah ya. Semakin banyak ayat yang Bapak Ibu hafalkan, itu akan menjadi senjata rohani untuk dideklarasikan perkatakan saat Anda dalam kelemahan, saat Anda dalam pencobaan seperti yang dilakukan oleh Yesus, seperti yang Tuhan perintahkan kepada Yosua untuk dilakukan supaya perjalanannya berhasil dan beruntung ya. Saya berdoa supaya nanti setelah ini ya Bapak Ibu bisa mempraktekannya dan mengalami peningkatan iman ya. Praktis yang kedua adalah ya, apalagi kalau Bapak Ibu punya suatu pergumulan tertentu atau pertanyaan atau butuh petunjuk yang sangat spesifik, maka praktis yang kedua adalah berdoalah terlebih dahulu sambil memegang Alkitab baik yang buku atau yang elektronik. Kemudian utarakanlah kepada Tuhan petunjuk apa yang saudara butuhkan. Kemudian bukalah secara acak. Karena kita percaya waktu kita berdoa Roh Kudus pasti pimpin kita untuk membuka firman Tuhan. Bukalah secara acak, maka yang terbuka pertama, bacalah itu sampai Bapak Ibu menemukan jawaban di sana. Saya jamin, saya garansi Bapak Ibu akan menemukan jawaban di sana. Kalau dalam satu judul belum ketemu, lanjut ke judul berikutnya sampai satu pasal, mungkin di pasal 1 atau pasal kedua pasti ada jawaban di sana ya. Kalau nggak percaya boleh dipraktekkan, diterapkan, karena saya secara pribadi sudah pernah atau sering melakukannya. Haleluya. Nah, cara praktis yang ketiga Bapak Ibu sekalian ya, apalagi dengan handphone ya, Alkitab elektronik sangat memudahkan, maka saudara bisa searching ya, searching ayat menurut kondisi saudara. Kalau saudara lagi dalam keadaan sakit atau kelemahan, searchinglah ayat, ketik aja sembuh atau kesembuhan akan muncul. Banyak sekali ayat, mulai baca. Semua ayat yang bermunculan itu saya garansi juga. 1 atau 2 dari ayat itu Tuhan pakai untuk berbicara kepada Bapak Ibu sekalian. Boleh dibuktikan ya. Atau saudara lagi dalam kesulitan keuangan, atau lagi galau, kehilangan damai sejahtera, apa sajalah ya, saudara boleh searching damai sejahtera, akan muncul ayat-ayat tentang damai sejahtera ya. Kehilangan sukacita, searching sukacita akan muncul. Kemudian saudara mulai baca dan saudara akan menemukan banyak sekali ayat yang muncul, dan kita sangat terbantu dengan elektronik hari ini. Sebenarnya bisa dipakai untuk lebih lagi mengupgrade kerohanian dan keimanan kita ya. Haleluya. Nah, kemudian lakukanlah praktis-praktis ini dengan konsisten dan disiplin ya, selama 40 hari berturut-turut non-stop. Kalau ingin membangun suatu kebiasaan baru dalam hidup ini, lakukanlah itu dengan konsisten 40 hari berturut-turut non-stop. Nggak boleh absen satu hari pun. Maka setelah lewat 40 hari, itu akan menjadi habit yang baru
lifestyle yang baru dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Karena ini penelitian, ya, ini survei, ya, bahwa seseorang kalau ingin bangun suatu habit yang baru, dia harus melakukannya dengan disiplin konsisten, non-stop 40 hari, setelah itu jadi habit. Kenapa kita sekarang sikat gigi itu sudah biasa atau refleks, ya? Karena sudah didisiplin, dibiasakan beberapa tahun yang lalu. Akhirnya jadi suatu kebiasaan yang baru. Rasanya kalau nggak sikat gigi ada yang kurang, ya, ada yang berasa nggak enak di mulut ini gitu. Karena sudah jadi habit. Nah, kalau Bapak Ibu berhasil mendisiplin diri membaca firman Tuhan, ya, selama 40 hari berturut-turut non-stop dengan cara-cara tadi, nanti lewat dari itu kalau saudara lupa, saudara akan merasa ada yang kurang, ya. Apa yang belum saya lakukan hari, kok ada yang kurang, ya? Ternyata saudara belum baca firman Tuhan. Jadi itu adalah cara-cara praktis untuk menanggalkan, ya, cara pikiran baru, kemudian mendelete semuanya, dan kemudian mengisi dengan file-file yang baru yang bersumber dari firman Tuhan. Karena tidak ada manusia lain yang bisa mengubah kita, tetapi firman-Nya itu punya daya cipta. Sebagaimana firman Tuhan telah menciptakan dunia, ya, dengan hanya berfirman, firman itu masih berkuasa mencipta ulang sifat kita, pola pikir kita, kondisi kita, ya, menjadikannya sama seperti kehendak Allah. Haleluya. Semoga topik ini berguna bagi Bapak Ibu. Tentunya tidak sempurna karena waktunya hanya kurang lebih 30 menit, ya, saudaraku. Dalam ibadah yang normal ini butuh waktu yang lama tentunya. Tapi ini adalah gambaran umum, poin-poin besar. Bapak Ibu kalau butuh yang detail bisa menghubungi kami untuk konseling atau diskusi atau sharing. Dan saya tidak akan melewatkan kesempatan untuk berdoa bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengenal atau menerima Yesus dalam hati. Dan juga saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu yang selama ini bergumul dengan pikiran-pikiran traumatis atau mitos-mitos yang mengganggu dalam pikiran, dan juga kegagalan-kegagalan pernah dialami yang sudah terbentuk atau membentuk pola pikir kita. Saya juga akan berdoa pada sore hari ini, kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Baik, yang pertama, bagi Bapak Ibu yang belum pernah menerima Yesus dalam hati, silakan ikuti doa saya yang bersuara. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, saya menyadari saya orang berdosa. Selama ini saya jauh dari Engkau. Saya mengandalkan kekuatan sendiri. Saya sudah sangat jauh dari Engkau. Ampuni dosa-dosa saya. Sucikanlah hidup saya dengan darah-Mu. Dan sore hari ini saya mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah mati dan bangkit kembali menyelamatkan hidupku. Terima kasih untuk darah-Mu, salib-Mu, kematian dan kebangkitan-Mu yang melepaskan aku dari belenggu dosa, dari kutuk dan masa lalu, menjadikan aku ciptaan yang baru. Aku membuka pintu hatiku, mengundang Tuhan Yesus. Masuklah ya Tuhan, tinggallah dalam hatiku, berkuasalah dalam hidupku, jadilah Tuhan yang berkuasa dalam hidupku, pegang tanganku, ambil alih hidupku. Mulai hari ini, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dalam nama Yesus, aku menyerahkan seluruh hidupku, masa depan dan keberadaanku hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu yang bergumul dengan traumatis, kegagalan masa lalu, pola asuh yang membentuk saudara dengan negatif, saya juga mau berdoa bagi Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini. Tuhan Yesus, aku rindu berdoa bagi saudara-saudaraku dimanapun mereka berada, yang selama ini pikiran mereka disiksa atau dijajah oleh pengalaman-pengalaman traumatis di masa kecil, masa remaja, dalam perjalanan hidup mereka, kegagalan-kegagalan yang mereka alami, ya, penolakan-penolakan yang menyakitkan mereka, pola asuh yang membentuk cara pikir mereka yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Aku berdoa sore hari ini, ampunilah mereka, sucikanlah mereka dengan darah-Mu. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, lepaskan mereka, jamahlah mereka, jamah hati mereka, jamah pikiran mereka, bebaskan mereka dari belenggu dosa, belenggu masa lalu, tipu daya iblis.
yang menghambat pikiran mereka, yang membuat mereka tidak maksimal. Lepaskanlah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Ya, sore hari ini terjadi terobosan, pembaharuan budi, metanoia dimulai pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan kehendak Allah di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk menontonnya. Tuhan Yesus memberkati semua. Bapak Ibu bisa menghubungi kami untuk konseling ataupun sharing ataupun kesaksian. Kami meluangkan waktu untuk mendengarkan dan berdoa bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, mudah-mudahan 3 topik seri ini berguna bagi kita semua. Haleluya. God bless you all. Amin.